Pusdip Talk, let's talk. Pusdip Talk, let's talk. Hai, selamat siang. Hari ini kita kedatangan tamu dari UPT Perpustakaan dan Undipres, lebih tepatnya pustakawan. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Mbak. Dan selamat siang Bu Romda. Selamat siang Mbak Arista. Nah, kalau hari ini kita akan bercerita lebih detail tentang fasilitas layanan dan apa saja yang ada di UPT Perpustakaan dan Undipres. Mungkin boleh Bu sedikit diceritakan UPT Perpustakaan dan Undipres itu seperti apa? UPT Perpustakaan dan Undipres adalah fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Diponegoro berupa perpustakaan dan penerbitan yang melayani seluruh sivitas akademika di Universitas Diponegoro. Gitu Mbak. Wah, nah kalau struktur dari ini berarti ada perpustakaan, ada penerbitan begitu ya Bu ya? Iya. Mungkin kalau kita cerita tentang UPT Perpustakaan dulu ya Bu ya. Ini saya dengar UPT Perpustakaan dan Undipres itu ada 4 lantai begitu ya. Iya Mbak. Iya. Mungkin boleh diceritakan lantai 1 ada apa, lantai 2 dan seterusnya? Belum deh, boleh Bu? Oh oke. Kita santai aja ya mungkin Iya, ya. siap. UPT Perpustakaan Undip memang terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 itu kita ada ruang hall ibaratnya seperti itu. Di situ juga ada TGCL yang memfasilitasi podcast ini. Kemudian ada locker di lantai 1, ada vending mesin, kemudian ada air minum yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi yang sudah steril. Lalu di lantai 2 ada ruang diskusi, ada komputer, tiap lantai ada komputer ya, untuk bisa dipakai mahasiswa untuk mengakses ataupun untuk mencari literatur yang ada. Kemudian di lantai 3 sama dengan lantai 2 ada koleksi, ada ruang diskusi, kemudian ada komputer dan layanan ruang AI gitu. Ruang baca ada, musola juga ada. Ya. Kalau ruang apa Bu tadi mohon maaf? Musola Mbak. Untuk sholat mahasiswa juga ada untuk mahasiswa. Kalau peralatannya Bu di musola? Peralatannya selama ini masih ada, bersih. Oh jadi sudah disiapkan ya Bu ya? Sudah semua lengkap. Nggak perlu khawatir kalau lupa bawa mukena biasanya. Mukena ada, sajadah ada, sandal untuk wudhu ada. Oke. Silahkan. Di setiap lantai ada ya Bu? Di setiap lantai ada. Nikmat sekali. Nah ini yang tadi saya dengar ada air minum di setiap lantai. Loh, apakah boleh kita membawa makanan dan minuman di setiap lantai begitu? Boleh Mbak, tapi ada beberapa yang tempat yang tidak boleh. Seperti di lantai 1, boleh makan, boleh minum, boleh dari tadi air minum steril itu bisa panas, bisa dingin, bisa bikin kopi, dipersilahkan. Bisa juga di vending machine juga ada ini seperti saya ini. Ya teman-teman bisa. Terus tapi kalau nanti di ruang TGCL seperti tempat kita ini dilarang membawa makanan dan minuman, dilarang itu tas juga dilarang dibawa karena memang ruangan ini diperuntukkan untuk yang sedikit bersih ya, harus bersih karena barang-barangnya itu mudah terkena noda. Lalu di lantai 2 kita boleh minum air putih ya, tapi tidak boleh makan karena di lantai 2 dan lantai 3 itu ruang koleksi, agar kita juga ikut menjaga koleksi yang ada. Demikian Mbak. Menarik sekali ini. Nah, tadi saya juga mendengarkan ada ruang diskusi ya Bu ya, Bu Romda ya. Itu ruang diskusi ada berapa Bu kita? Ruang diskusi di lantai 2 dan lantai 3 masing-masing ada 2 ruangan Mbak Arista. Jadi kita total ada 4 ruangan yang bisa digunakan Pusdip yang mau berdiskusi secara kelompok. Jadi minimal penggunaan ruang diskusi ini juga dikasih minimal nih biar tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak. Jadi minimalnya 6 orang. Ini sekitar kapasitas sampai 12 orang, 15 orang insya Allah cukup dalam satu ruangan. Mungkin untuk prosedurnya Bu? Disediakan aplikasi yang bisa dipakai untuk membooking tempat, ibaratnya seperti itu. Jadi secara onsite bisa, nanti melalui online bisa, tapi yang terpenting adalah hadir dulu secara onsite di UPT Perpustakaan Undip.
dengan minimal 6 orang itu Minimal tadi 6 ya. orang. Iya. Nah, kalau tadi kan kita pusdip ya Bu ya, yang lebih karakternya mungkin mahasiswa. Kalau Civitas Akademika Undip dalam arti dosen, tandingnya itu bolehkah kita meminjam ruang diskusi juga? Iya, sama. Boleh ya? Heeh. Nah, kalau ngobrolin tadi soal peminjaman ruang diskusi, ada juga tadi peminjaman AI ya Bu ya? Layanan AI. Heeh, layanan AI Kalau di lantai layanan 3. AI itu bagaimana Bu? Layanan AI ini disediakan untuk seluruh Civitas Akademika Undip. Jadi ada AI yang dilanggan Undip itu antara lain ada SciSpace, ada Guildbot, ada DeepL yang premium. Kemudian di ruang komputer dan ruang AI itu juga ada fasilitas untuk pengolahan data. Jadi ada SPSS, ada NVivo yang siap diakses untuk Pusdip yang terutama yang sedang melakukan penelitian gitu. Nah, jujur aja Bu, kalau saya ngomongin NVivo, SPSS itu saya belum ahli Bu. Jadi kalau misalnya saya nanti datang ke sana, apakah ada pendampingnya Bu mungkin? Iya, pustakawan akan siap membantu Pusdip yang memerlukan layanan tersebut gitu. Tapi kayaknya masa Undip, Pusdip itu top-top ya, TOPT, BGT gitu. Sepertinya ini familiar, cuman karena versi premium aja, ya kan? Kalau mungkin sudah banyak yang mengakses, tapi karena Undip menyediakan fasilitas yang premium, mungkin manfaatnya akan lebih besar gitu. Baik. Nah, mungkin ada cerita juga tentang Grammarly dan Turnitin. Kalau Grammarly itu bagaimana? Seperti apa Bu Eni? Grammarly itu layanan untuk mengecek tentang bahasa dan tata bahasa Inggris untuk penulisan. Jadi Pusdip yang sudah menulis untuk bisa dilayani untuk mengecek lagi apakah bahasa Inggrisnya sudah baik atau belum gitu. Kalau untuk cek Turnitin adalah untuk cek plagiarisme, karya-karya skripsi adik-adik, skripsi tesis disertasi bisa dicek di Turnitin, kami bantu, nanti akan disampaikan berapa persentase similarity-nya untuk bisa digunakan pada saat penilaian mereka gitu. Itu semua apakah berbayar Bu? Apakah kita harus membayar? Oh, tentu tidak. Itu adalah fasilitas yang kami berikan. Gratis. Gratis tapi sesuai jam ya. Kadang-kadang adik-adik itu ngirimnya jam 9 malam, tahu-tahu 2 jam itu, Kak sudah selesai belum? Wah. Itu jadi ya harap bersabar karena bukan masalah kami tidak akan melayani, karena ternyata yang seperti adik-adik Pusdip itu banyak, enggak Anda saja tapi sudah ada antriannya mungkin ya. Kemudian pustakawan itu kami juga enggak cuma satu orang itu untuk melayani layanan seperti itu, banyak kamar-kamar, jadi bisa ditunggu sebentar, insya Allah nanti akan dibalas segera. Secepatnya gitu ya Bu Iya. ya. Betul. Ini menarik sekali karena teman-teman itu kalau di sosial media sering banget bertanya tentang Turnitin. Nah, sebetulnya prosedurnya itu sendiri bagaimana? Mungkin Bu Ronda bisa bantu jelaskan? Iya, kalau Turnitin kami memang prosedurnya adalah mahasiswa melakukan permintaan layanan ini secara online gitu, melalui digilib.undip.ac.id atau melalui media sosial kita sudah ada linknya. Kemudian pustakawan akan mengeceknya selama 3 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya antriannya sedikit, insya Allah pada jam itu atau hari itu gitu atau paling besok gitu, insya Allah sudah bisa mendapatkan hasilnya gitu. Tapi ya mohon bersabar karena memang akan dicek di jam kerja. Begitu. Jadi dan ini himbauan buat Pusdip untuk tidak mengecekkan karya ilmiah atau karya tulisnya di luar Undip ya, karena ini sangat berbahaya sekali, data Anda bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah kalau Anda mengecekkan di Undip atau di UPT Perpustakaan khususnya dan di fakultas itu insya Allah akan ada pertanggungjawaban. Kami jaga datanya, insya Allah. Nah, ini nih buat Pusdip ya. Jangan ya Dek ya untuk cek Turnitin di luar dari Undip ya. Nggak boleh. Iya. Baik, mungkin kalau tentang
kalau perpus itu nggak jauh-jauh dari buku juga ya Bu ya. Kalau cara mencari buku di UPT Perpustakaan dan Undipres itu bagaimana Bu? Adik-adik bisa browsing, Mm-mm. bisa dari rumah melalui Digilib ya. Melalui Dijilid bisa Digilib bisa dan juga memenuhi iya, lip lib.undip.ac.id. ya bisa. Atau kalau berkunjung di perpustakaan kami sediakan komputer-komputer searching di setiap lantai. Setelah itu bisa mencari di rak dengan menuliskan kode buku itu yang ada di punggung bukunya. Nanti kemudian mencarinya di rak untuk ditemukan atau minta bantuan pustakawan untuk bisa menemukan buku tersebut. Kemudian bisa meminjamnya satu orang satu nama itu 2 buku untuk 1 minggu. Pesan sponsornya, adik-adik jangan meminjamkan namanya, jangan meminjamkan KTM-nya untuk meminjam karena itu adalah tanggung jawab masing-masing gitu. Emang kenapa Bu? Selain tanggung jawabnya masing-masing tentu ya Bu ya. Tapi kalau setahu saya itu dulu ya Bu ya. Dulu tuh kalau masih ada tanggungan jadi nggak bisa pinjem apa buat surat bebas pustaka. Iya, selain tidak bisa selain kena denda kalau terlambat, siapa yang bayar denda? Ayo, kan gitu. Oh iya. Nah, itu nanti kalau pada saat bebas pustaka akan muncul nama-nama dengan macam-macam pinjamannya itu jika belum diselesaikan, maka tidak bisa mengurus surat bebas pustaka yang tujuannya adalah untuk syarat kelulusan. Itu yang sering terjadi di permasalahan di masalah peminjaman buku gitu. Itulah pentingnya menggunakan identitas pribadi dan masing-masing ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Kalau soal itu sudah kemana-mana kita. Hmm. Tapi jam operasionalnya sendiri Bu. Oke. Jam operasional UPT Perpustakaan Undip Senin sampai Jumat Pusdip bisa memanfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia mulai pukul 7.30 sampai 19. Itu adalah di lantai 1, 2, dan 3. Kemudian di Selasar bisa dipergunakan sampai pukul 21 ya Bu Eni ya? Iya. Ya, sampai 21. di hari Sabtu kami pun buka mulai pukul 8 sampai jam 2 siang. Jadi ini layanan malam dan layanan Sabtu itu untuk memfasilitasi Pusdip yang sangat sibuk di jam-jam kuliah gitu. Jadi kalau sore hari kan insya Allah udah nggak ada kuliah ya. Jadi bisa datang ke perpustakaan, apalagi Sabtu gitu. Jadi perpustakaan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh Pusdip. Nah ini nih yang rame di sosial media kita itu Bu, tentang jam layanan hari Sabtu. Karena ini sangat membantu sekali buat mahasiswa yang biasanya nggak pulang, dalam arti nggak pulang kampung ya biasanya ya istilahnya itu. Mereka akhirnya pengennya ke perpustakaan dan jadi bisa memanfaatkan area perpustakaan Selasar dan juga di dalam itu sampai malam. Nah, tadi sempat kita bahas Selasar juga, tapi belum dijelaskan karakternya bagian Selasar. Selain sampai dengan jam 9, itu bolehkah makan dan minum di area Selasar? Kalau di Selasar itu adik-adik Pusdip bisa aksesnya melalui lift ya. Lalu boleh bawa makan dan minum dipersilakan. Cuman memang kita sampai jam 21. Perlu diingat karena lingkungan di sini di kampus ini adalah lingkungan perkantoran. Di depan juga ada rektorat, di atas juga masih ada perkantoran yang begitu kami harus menjaga keamanan perkantoran. Jadi untuk bisa pengertiannya agar bisa setelah jam 21 memang belajar di rumah atau memang itu sudah jam istirahat untuk Pusdip biar besok pagi lebih segar lagi kan gitu. Betul. Nah ini biasanya ibu-ibu tuh lebih kena ke anak-anaknya itu. Teman-teman Bu ya ini ya Bu ya jam 9 tuh sudah istirahat gitu ya. Jaga kesehatannya gitu. Karena ada juga yang minta sampai udahlah 24 jam. Tapi kan itu kembali lagi ya Bu ya istirahat anak-anak muda. Faktor keamanan. Ya. Keamanan juga, lalu kesehatan juga karena saya yakin kalau adik-adik sudah dari pagi jam 5 pagi sampai jam 9 malam belajar itu
pasti sudah lelah. Mm-mm. Karena waktu efektifnya juga tidak ada. Kan sudah dibaca itu di internet banyak ya, kesehatan itu jam sekian tubuh bagaimana, jam sekian enaknya untuk apa, itu sudah bisa ditemukan oleh Pusdip. Jadi sebaiknya memang setelah jam 9 kita istirahat. Iya. Nah, ini Bu, ngomong-ngomong soal sosial media itu banyak sekali ya aktivitasnya UPT Perpustakaan dan Undipres. Kemarin saya lihat itu ada, kalau di YouTube ya Bu ya, ada banyak sekali webinar. Terus kalau di Instagram, Twitter, TikTok itu ada testimoni klinik TA. Nah, mungkin boleh Bu sedikit diceritakan kegiatan-kegiatan yang ada di UPT Perpustakaan dan Undipres. Ya. Klinik TA yang tadi disebutkan Mbak Arista kan memang salah satu dari program pelatihan untuk mahasiswa Undip. Ini kita sebenarnya bukan pelatihan ya, sharing sebenarnya, sharing bersama pustakawan, bagaimana menulis tugas akhir atau menulis artikel, kemudian tools apa saja yang dipakai untuk untuk membantu penulisan karya ilmiah seperti itu, kemudian bagaimana nanti untuk cek plagiasinya, teknik parafrasenya untuk mencari keterbaruan novelty dari sebuah Jurnal iya ya. seperti Kan itu. memang rujukannya sekarang kan harus jurnal dan e-jurnal kan. Itu kami bantu nanti bagaimana penelusurannya. Lalu kita kepinginnya mau neliti apa nih gitu. Bagaimana ternyata bidang ini sudah banyak diteliti. Bidang ini masih baru. Nah, itu nanti bisa kita bersama-sama belajar untuk bisa menemukan hal-hal yang menarik dari ilmu pengetahuan. Ya, gitu. Nah, kalau ini Bu, kalau tadi kita sempat bahas itu kan kegiatannya. Tadi kita juga sudah bahas koleksi buku. Kalau koleksi digital adakah? Koleksi digital ada e-book, ada e-jurnal, ya, ada layanan itu bisa untuk 24 jam ya, silahkan ya diakses di mana saja. Ya, itu mari kita manfaatkan semaksimal mungkin ya Bu Betul, Romda ya. betul. Nggih. Ya, itu yang kita punya, nanti monggo langsung diakses saja di alamat webnya perpustakaan. Kalau jurnal jurnal sepertinya ini ya sangat penting ya Bu ya buat mahasiswa. Kalau aksesnya sendiri selain dari website mungkin ada lagi? Ya, SSO ya. Oh, lewat SSO. Lewat SSO tinggal mencari jurnal subscribe, jurnal yang dilanggan oleh Undip, tinggal klik Anda sudah bisa Bisa terhubung. Iya. Berarti kalau lewat SSO tidak semuanya bisa, dalam arti tidak di luar dari sivitas akademika Undip tidak bisa mengakses ya Bu ya. Iya. Iya, tentu memang saja. itu keistimewaan jadi mahasiswa Undip. Ya, nggak murah loh itu langganannya. Ayo dimanfaatkan itu. Terima Nggih. kasih banyak Bu Eni, Bu Romda atas Terima kasih kembali. cerita kita hari ini tentang UPT Perpustakaan dan Undipres. Mungkin ada pesan untuk Pusdip yang sedang nonton podcast ini? Oh iya, bagi Pusdip yang memanfaatkan UPT Perpustakaan Undip, mohon dengan sangat untuk menjaga kebersihan, gitu. Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, karena itu tadi Mbak Arista diperbolehkannya makan dan minum di beberapa bagian perpustakaan kan membuat sampahnya kadang tidak terkendali. Nah, itu mohon bijaksana untuk membawa makanan dan minuman. Kemudian mohon tidak meninggalkan barang berharga di ruangan perpustakaan. Jadi banyak nih Pusdip yang meninggalkan laptopnya, bahkan HP-nya, mungkin ditinggal sholat, mungkin ditinggal mencari makan siang sendiri. Seperti itu ya, mohon untuk kami tidak bisa melakukan pengawasan secara mendetail untuk setiap barang yang ada kan gitu. Jadi keterbatasan keterbatasan pustakawan, keterbatasan CCTV mungkin kan gitu. Jadi mohon untuk menjaga barang berharganya dengan baik. Sudah mahasiswa, bertanggung jawablah terhadap diri sendiri dan juga sekitar ya Bu ya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Romda, terima kasih banyak Bu Eni untuk Sama-sama Mbak podcast kita Arista. hari ini. Iya, senang sekali. Nah, untuk teman-teman Pusdip yang sedang nonton podcast kita hari ini,
Yuk kita follow, subscribe juga seluruh sosial media UPT Perpustakaan dan Undipres agar tidak ketinggalan konten-konten dan juga kegiatan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Push Deep Talk, let's talk.